Kehadiran kita di dunia membawa kisah yang pusparagam. Satu dan lainnya perlu saling belajar dan meneladani, menginspirasi dan terinspirasi, pengaruh memengaruhi. Semua kita mencatatkan diri dalam sejarah berdasar peran yang ditentukan Tuhan dalam kehidupan. Maka dari sejarah itulah kita bisa menggali begitu banyak hal untuk pertumbuhan diri pribadi, agar kita menemukan makna penciptaan tentang kenapa harus aku dan bagaimana semua ini mesti dimengerti. Tanpa perenungan mendalam dan berkesinambungan, jawaban mengakar untuk begitu banyak pertanyaan lain yang juga penting takkan pernah bisa kita unduh dari langit kesadaran. Di dalam hidup, kita tidak dapat menghindari penderitaan, tetapi kita dapat memilih cara mengatasinya, menemukan makna di dalamnya, dan melangkah maju dengan tujuan dan tinjauan baru. Dorongan utama kita dalam hidup bukanlah kesenangan, tetapi penemuan dan pencarian dari apa yang secara pribadi kita temukan bermakna. Kota-kota kita nampak terus tinggi menjulang, namun kesadaran dan peradaban kita semakin tenggelam. Orang-orang percaya bahwa hidup hanya perkara ragawi semata, tapi kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Kita memiliki jiwa, dianugerahi rasa, diberi ruhani oleh ilahi. Tanpa kesadaran untuk menggalinya, kehidupan hanya akan mengantarkan kita ke dalam lorong gelap yang mengerikan. Seperti pandemi COVID-19 yang melanda dunia kita selama 2 tahun belakangan. Sudah begitu banyak manusia yang akhirnya meninggal karena terpapar virus itu. Dan masih ada begitu banyak yang lain. Satu di antaranya kita, yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertahan. Kerangka berpikir seperti itu bukan ingin menegaskan bahwa kemampuan bertahanlah yang membuat kita tetap hidup sampai sekarang, melainkan bagaimana kita telaten memeras makna dari keadaan, kenyataan yang dialami sebagai bekal perjalanan hidup selanjutnya. Karena hidup mengandung arti dan makna, mesti ada artinya sebuah penderitaan, serta apa maknanya bagi kita. Lantaran penderitaan adalah bagian tak terpisah dari kehidupan manusia. Tanpa penderitaan, keberadaan kita di dunia tak akan pernah sempurna. Kita perlu menghadapi seluruh bentuk penderitaan dan berusaha mengurangi rasa takut dan lemah. Menangislah jika perlu, sebab air mata merupakan saksi dari keberanian manusia yang terbesar, yakni berani untuk menderita. Oleh karena itu, kita tak perlu mengharap apapun dari kehidupan ini. Sebaliknya, kehidupan
telah memberi begitu banyak pada kita yang kerap kali luput bersyukur. Manusia memang makhluk sempurna, namun tanpa kesadaran yang mumpuni, jangan harap hidup akan berbaik hati. Kita kadang lupa, bahkan teramat sering lupa. Ada begitu banyak jasa manusia di masa lalu sana, nun jauh di gerbong belakang sejarah, yang belum menamai daya ciptanya sebagai kerja pribadi, belum sempat mencicipi buah pikiran sendiri, belum lagi melihat hasil olah karsanya mengubah hidup insani. Tapi rasa mereka cenderung terasah, kerap diolah, terbukti pada tinggalan artefak dan jejak langkahnya. Budi mereka berdaya, jadi budaya. Jikalau detik per detik yang kita lintasi berhasil disadari sebagai anugerah Tuhan yang hanya diperuntukkan untuk diri ini semata, niscaya ada begitu banyak alasan untuk menikmati kehidupan yang kita jalani. Seperti bagaimana cinta tetap bertahan di dalam hati kita, sementara seseorang yang kita cintai nun bersemayam di dalam tanah. Ternyata bukan tubuhnya yang membuat kita betah mencinta, tetapi keindahan pikiran dan kehalusan perasaannya selama bersama kita, serta jejak kebaikan yang telah ia tinggalkan di dalam jaringan kenangan. Manusia pada akhirnya memang perlu menyadari betapa sejatinya ia adalah sekumpulan makna yang berjalin kelindan di muka bumi. Anak-anak manusia yang tertantang jadi penyintas peradaban,
pasti berjuang keras menemukan akar kemunculannya dalam waktu yang ruang di dunia. Ia selalu tertarik mengamati segala rasa hidup, rasa yang membawanya pada dinamika majemuk berlapis tingkat. Meski hidup meniscayakan akhir, namun manusia tak pernah jera menembusi batas yang melingkunginya. Hingga tiba suatu saat, ia berhasil menjawab semua pertanyaannya sendiri. Manusia adalah tanda tanya besar Pencipta, dengan sekian kemungkinan tiada berkesudahan. Janganlah pula hidup ini berlalu begitu saja dan segalanya serasa menjadi untayan benang tipis. Kita harus berjuang memecahkan rentetan kode rahasia hidup yang disempatkan Tuhan dalam kehidupan. 1000 tahun lalu, seorang manusia cemerlang di Andalusia, kini Spanyol, pernah menerangkan hukum ilahi menggabungkan wahyu dengan akal. Hal ini harus dipahami berdasarkan sebab, sarana, dan tujuan. Wahyu dilengkapi unsur dalam akal, sedangkan akal juga dilengkapi unsur dalam wahyu. Demikian catatan Ibn Rus dalam Fasul Maqal Fima Baina Syariah wal Hikmah minal Itisul. Tiada yang pasti dalam kehidupan ini. Ujian terbesar dan terberat bagi kita, manusia, berada dalam keyakinan sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Kita gemar menceramahi orang lain, tapi luput mengingatkan diri pribadi. Bunga mawar tak pernah berkhutbah, hanya menebarkan wangian belaka. Aroma itulah khutbah baginya. Tapi aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dan harum tinimbang wangian mawar. Begitu ucap Mohandas Karamchand Gandhi pada suatu hari. Dunia kita hari ini nyaris purnasia, teramat berlimpah fenomena yang tuna maknanya. Orang-orang berlomba mengabarkan pada dunia apa yang sedang ia lakukan di sudut peradaban, dan mereka tak pernah mau bertanya seberapa pantaskah kabar tentang dirinya diketahui dunia. Alhasil, hidup manusia modern hanya berisi kecerewetan berkata-kata, sederetan foto, rekaman gambar bergerak, dan kebanalan. Agama tinggal jumlah, akal patah logikanya, jiwa terguncang dari tenang. Hidup terbolak-balik tak tentu arah, centang perenang pranata. Tabula rasa kita terjun bebas ke titik nadir kerancuan. Rimba raya manusia pun kian sulit dimafhumi. Padahal di masa Islam awal hadir ke bumi, Imam Ali bin Abi Thalib yang wajahnya bercahaya sudah bertaklimat. Dunia tempat kita ini di jagat berikutnya bagai sebutir pasir di padang pasir. Dunia tersebut di jagat berikutnya lagi bagai sebutir pasir di padang pasir. Dunia itu tadi di jagat berikutnya lagi juga bagai sebutir pasir di padang pasir. Begitulah seterusnya, begitulah jagat raya. Demikianlah kehidupan menciut bila mana kita gagal merasakan indahnya dalam rambatan ruang waktu di sekarang. Kita tak akan pernah mengerti kenapa harus ada di sini. Lahir ke dunia, tumbuh, mengada, lindap selamanya. Meninggalkan riwayat panjang kehadiran sebagai kenangan indah kemanusiaan.
Tuhan mengajari kita nama-nama dalam buih lautan takdir. Kita melakoninya sepanjang hayat waktu, menggali makna kesantero ruang penciptaan dan hidup. Tetaplah keajaiban yang harus kita pecahkan. Semogalah cukup waktu kita. Hidup yang sejatinya irasional ini harus didekati dengan sebuah pola. Jika Anda berani bertindak irasional, alam semesta akan membalas dengan kekuatan yang sama irasional. Jika Anda menghindar dari sebuah tantangan, maka tantangan itu akan datang lagi dalam bentuk berbeda. Manusia selalu menarik ke arah dirinya sesuatu yang paling ia takuti. Jika Anda memilih jalur yang tidak bermoral, pada akhirnya Anda akan membayarnya. Sebuah keyakinan yang tulus pada akhirnya akan mengubah apa yang diyakini. Demi bertahan pada apa yang dicintai, kau harus melepaskannya. Tuhan tersingkap dalam perasaan mendalam dari jiwa-jiwa yang peka. Demikian pesan Abraham Isaac Cook, seorang rabi besar Palestina pertama pada abad 20. Hidup dalam lingkungan mekanik, industrial, dan digital mengandung efek mematikan terhadap proses mental kita. Dorongan beton, plastik, logam, listrik yang memantul-mantul bersama penanaman gelombang elektromagnetik menghasilkan sebuah ketandusan hampa yang tak bisa diperbarui. Diperlukan kesadaran baru guna membuka diri kita terhadap pengaruh yang mengalir bebas dan menghidupkan kembali dari alam rohani. Gandhi pernah berkata, seseorang yang semangat pengorbanan dirinya tidak melampaui masyarakat di mana ia hidup, kemudian hanya akan menjadi egois dan menjadikan masyarakatnya pun egois. Semangat pengorbanan diri harus menjangkau seantero dunia.